Lalu berahi seorang pemuda melahap kegadisan seorang perempuan belia, korban tak berdaya. Sang dara digagahi, lantas berlakulah Rajapati. Dalam kondisi pingsan, kedua kaki korban diikat lalu ditenggelamkan dalam sungai. Mengenaskan. Agar mayat tak muncul ke permukaan, pada batang pohon di dasar sungai, akar pengikatnya disangkutkan. Namun 7 jam kemudian, warga akhirnya menemukan. Diawali dengan temuan sepeda motor korban yang juga dicampakkan. Laknatnya, si pembunuh juga membantu pencarian oleh warga, bahkan ikut mengangkat sepeda motor korban yang ditenggelamkannya. Ia serupa serigala berbulu domba, berlagah pahlawan seperti dalam sandiwara. Ikuti ceritanya saat lagi. Inilah Rajapati. Di pelosok Kecamatan Tebo Ilir di Kabupaten Tebo, Jambi, adalah seorang gadis jelita bernama Dina Wulandari. Gadis tamatan Madrasah Al-Hidayah Nur Saada, baru 20 tahun usianya. Ia putri sulung dari suami istri petani sederhana, Kesnedi, dan istrinya Anarita. Saban hari, Dina bertugas mengantar ke sekolah kedua adiknya, Indra dan Utri, bermotor menuju dermaga untuk menyeberangi sungai Batanghari. Lalu siang hari, ia menjemput mereka kembali. Sebuah rutinitas Dina antar jemput adiknya di pagi dan siang hari. Setelah Dina dan dua adiknya melaju berangkat, Kesnedi juga pergi ke kebun, waktunya serempak tepat. Namun di balik hari-harinya, ada cerita seorang pria yang diam-diam memendam cinta, tetapi tak diketahui oleh Dina, sang gadis jelita. Ialah Satar bin Midi, si pemuja Dina Wulandari. Walau statusnya sudah beristri, Satar lupa diri gara-gara kepincut kecantikan Dina Wulandari. Gelagat si hidung belang berlangsung sejak 6 bulan lalu. Ketika ia dan istrinya pindah ke dusun Pangkal Bloteng, desa Teluk Rendah Ulu. Satar terus mengejar Dina, namun gagal melulu. Dan hari Kamis itu, Satar merasa beruntung ketika datang kepadanya kesempatan yang ditunggu-tunggu. Gak disangka-sangka. Ternyata aku lagi beruntung. Baru aja keinget. Gak taunya dia lewat. Nah, aku ada ide. Mumpung ada kesempatan ini. Dalam 10 menit lagi, aku harus cegat dia. Dia kan pasti lewat sini, pulang ke rumahnya. Mumpung pagi ini masih sepi, aku mau senang-senang sama dia. Hahaha. Kamis pagi 25 Januari 2018 ada sesuatu yang berbeda. Pagi itu Dina tidak seperti biasanya. Bukannya menemani kedua adiknya, ia hanya melepas mereka sampai di dermaga, kemudian pulang ke rumah bersegera. Kalian berdua nggak apa-apa kan nyebrang sendirian, soalnya kakak lagi ada urusan. Gak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa. Bener. Indra, jagain adanya ya, gandeng terus tangannya jangan dilepas. Iya. Ya udah, pinter-pinter ya. Iya. Jangan bandel. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, jangan lari. Sementara di tengah rute perjalanan pulang Dina, sudah ada Satar yang sudah menunggu untuk mencegatnya. Adakah Dina terhindar dari celaka di depan jalannya? Mana dia? Biasanya nggak lama. Pasti dia lewat sini.
Nah, itu dia. Dengan lugunya, Dina Wulandari tiada curiga. Dina mengikuti skenario Satar yang saat itu berpura-pura menumpang ke simpang dermaga. Maaf, saya boleh ikut ke simpang nggak? Yaudah boleh. Makasih ya. Ya, naik aja. Seolah pintu kesempatan terbuka lebar, maka mendidihlah berahi Satar. Setelah menghirup aroma si mangsa, tak berdaya sudah berada dalam genggamannya. Satar pun mendobrak, bertindak tanpa akhlak. Satar! Satar, kamu ngapain? Diam! Satar! Diam! Awas! Diam! Dina Wulandari digagahi. Dan tamatlah nyawa Dina ditenggelamkan di sungai tanpa iba. Tunggu Pak Kondisi. Hilangnya di mana Pak? Anak saya nganter adiknya sekolah ke penyeberangan. Nah, biasanya langsung pulang, Pak. Tapi Bapak udah nanya orang ketek penyeberangan? Sudah, Pak. Sudah. Istri saya sudah nanya. Katanya anak saya nggak ikut nyebrang. Yang nyebrang itu adiknya aja, Pak. Bapak yakin? Yakin, Pak. Lantas 2 jam kemudian, ayah Dina, Kesnedi, pun melapor kepada kepala dusun bernama Asman, sehingga hilangnya Dina membuat gempar warga sedesa. Maaf Bu, Ibu udah nanya sama orang ketek penyeberangan? Udah Pak. Terus, Dina ikut nyebrang nggak? Katanya Dina nggak ikut nyebrang Pak, dia pulang. Yang nyebrang itu adik-adiknya doang. Tolong Pak Kadus, cariin Dina Pak, tolong ya Pak. Bu yang tenang ya. Di tengah kepanikan keluarga Dina serta warga, tiba-tiba Satar singgah bersama istrinya. Sempat-sempatnya, Satar berusaha mengecoh mereka. Pak Kades, lapor Pak. Saya ada melihat Pak, 2 orang yang sangat mencurigakan Pak, orang asing. Dia pakai jaket warna hitam dan juga motor metik Pak, warna hitam. Itu saja Pak. Saya permisi ya Pak. Setelah mengumpat informasi, Satar coba buru-buru angkat kaki, namun dicegat kepala dusun sehingga langkahnya terhenti. Saya mau pulang Pak, ke tempat ibu saya, Sungai Bengkali. Kamu bisa anterin kami ke tempat kejadian itu nggak? Tapi saya mau pergi Pak, mau pulang ke tempat ibu saya Pak, di Sungai Bengkali. Tolong kami antarin ke tempat kejadian itu. Bisa kan? Bisa Pak. Ayo, cepat yuk. Ayo Pak. Ayo. Proses pencarian telah dimulai. Sepanjang pinggir sungai pun disusuri, melacak jejak Dina Wulandari. Ayo, buruan. Nah, di sini Pak. Di sekitar sini Pak, saya melihatnya Pak. Satar, kamu yakin mereka ada di sekitar sini? Saya yakin Pak. Saya melihat sendiri Pak. Mereka sedang warawiri Pak di sekitar sini. Satar, kamu bener lihat Dina sama mereka. Ingat ya,
Kamu jangan bohong. Dan jangan buang-buang waktu kami. Paham kamu? Iya, cepat. Iya, Pak. Saya yakin kok, Pak. Assalamualaikum Pak Kadus. Bapak-bapak, Ibu. Ada apa sih rame-rame? Panggil-panggil nama Dina. Begini Pak, Dina, anaknya Bapak ini menghilang Pak. Dari pagi sampai sore ini belum kelihatan juga. Tadi dia nganterin adiknya di sekitar dermaga situ Pak. Kok bisa begitu? Oh ya Pak, apa Bapak melihat sesuatu yang janggal? Oh iya Pak, tadi saya lihat ada bekas ban motor menuju ke arah sungai. Bener Pak? Iya. Yaudah, kalau gitu kita lihat ke sana yuk. Ayo, Pak. Mendadak, Satar menjadi yang paling semangat memeriksa jejak yang terlacak, berlagak seperti pahlawan bertindak. Satar langsung menceburkan diri sebab dia tahu lokasi sepeda motor Dina Wulandari. Dibantu 5 warga, proses evakuasi sepeda motor Dina tidak mengalami kendala. Bahkan Satar menjadi peran utama. Ia bersandiwara seolah-olah tidak terlibat dalam peristiwa. Alhasil warga terkecoh, tak satu pun menaruh curiga. Sepeda motor berhasil diangkat dari dasar Sungai Batanghari. Setelah dikonfirmasi, Kesnedi dan Anarita membenarkan sepeda motor itu milik anak mereka, Dina Wulandari. Tidak lama berselang, datang lagi titik terang. Seorang warga menemukan cangkang ponsel yang diduga milik korban tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan akhirnya, Dina Wulandari ditemukan sudah tak bernyawa. Si pembunuh melilitkan akar pohon pada sekujur badan korban dengan maksud jenazahnya tetap berada di kedalaman. Kondisi jasad mengenaskan dengan busana tersingkap setengah badan. Suasana proses evakuasi berlangsung dramatis. Orang tua korban yang menyaksikan pun meraung histeris. Hasil visum Puskesmas Teluk Rendah menyimpulkan kekurangan oksigen menjadi penyebab kematian korban. Selain itu, sejumlah tanda-tanda kekerasan juga ditemukan sehingga menguatkan dugaan bahwa Dina Wulandari adalah korban Rajapati. Di lokasi temuan jenazah Dina, Satar yang sebelumnya berlagak pahlawan sudah tidak lagi bersama warga. Diam-diam ia melarikan diri bersama istri menuju Kabupaten Sarolangun, Jambi. Gigi mas. Vira. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo cepat duduk benar. Satar seolah tahu kedoknya segera terbuka. Lantas saja Satar lari di antar panik dan ketakutan. Putus asa mencari tempat persembunyian. Gerangan siapa pembunuh Dina Wulandari masih menjadi misteri. Selama 2 hari, polisi mengimpun alat bukti, petunjuk, serta keterangan saksi-saksi. Hingga Namar Satar bin Midi mengundang kecurigaan polisi. Menghindari kejaran, Satar kerap berpindah-pindah tempat persembunyian. Dimulai dari Sungai Bengkal, ibu kota Kecamatan Teboilir, Jambi, hingga akhirnya ditangkap di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dalam pemeriksaan, Satar memberikan pengakuan yang mengejutkan. Sebelum korban ditenggelamkan, Satar lebih dahulu memperkosa korban. Motif pembunuhannya adalah rasa suka yang terpendam kepada korban. Penyidik mantap menetapkan status Satar sebagai tersangka. Kaji Satar bin Midi, cinta tak sampai, perawan pujaan dibenam di sungai. Dalam rekonstruksi kejadian, tersangka runut memeragakan 27 serial adegan, meliputi perkosaan hingga akhirnya adegan pembunuhan. Setelah berkas-berkasnya dinyatakan lengkap di kejaksaan, Satar bin Midi pun mulai menjalani persidangan.
Di pengadilan, jaksa mendakwa Sattar melakukan pembunuhan. Tuntutan hukumannya pidana 18 tahun penjara. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang diketuai oleh Hakim Ricky Ferdinand menjatuhkan vonis yang lebih ringan, yakni pidana 15 tahun kurungan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Dina Wulandari binti Kesnedi kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan-keadaan yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesusilaan perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum